Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa ja'ala ahkamahu shalihan min kulli makanin wa zaman. Assalatu wassalamu ala nabiyyi man balaghal Qur'an li jami'i ibadihir rahman Muhammadin alladhi syarra'al insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak dari Ketua Yayasan dari Amal Insani di Jepara ini, Bapak Kiai Haji Saifuddin yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Guru yang mengampu di SD IT, SD Islam Terpadu Amal Insani, kemudian ada dari Bapak Kepala Sekolah dari SMP IT Amal Insani, ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan karunia Allah, limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi sampai siang hari ini kita bisa menyaksikan, mengikuti acara haflah, yaitu tentang takliman Al-Quran yang telah dilaksanakan oleh SD IT Amal Insani, yang telah kita saksikan bersama sejumlah 51 anak yang telah diwisuda dengan semangat, dengan baik, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan anak sekalian, hari ini adalah waktu yang sangat bahagia, sangat senang. Maka saya ucapkan terima kasih, saya diberi penghormatan untuk bisa hadir di sini, Kepala Sekolah. Maka saya sejak pagi berangkat, saya tahu acaranya. Paling-paling itu kaji ini jam 10. Tapi saya berangkat pagi. Saya berangkat pagi sampai sini tidak apa-apa. Saya ingin menyaksikan anak-anak kita. Saya sangat gembira dan sangat senang. Terima kasih sekali kepada Bapak sebagai Ketua Yayasan, Bapak Ibu Guru yang mengampu di SDIT yang luar biasa ini. Insya Allah Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berjasa dengan baik seperti ini,
tidak akan berhenti di sini anak-anak kita. Kita berikan support ke depan, supaya jangan hanya mereka itu hafal dari juz yang ke-24 sampai 30, tapi nanti harus sampai pada selesai Quran sampai juz 1 sampai 30 juz. Inilah sebuah harapan dari Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dari orang tua wali murid. Dan sekali lagi Bapak Haji Saifuddin, hari ini beliau sangat bahagia gembira putrinya nanti siang wisuda menjadi hafidhah hafal Quran juz 1 sampai juz ke-30. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah. Saifuddin, inilah jasa orang tua. Karena di dalam hadis saya lupa hadisnya. Orang-orang tua yang telah mendidik anak sampai anak itu hafal Al-Quran, maka mereka nanti ketika pada hari kiamat mereka sangat kagum dengan dirinya karena diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah mahkota. Nah, hari ini saya melihat anak-anak kita kok sudah membawa mahkota. Malah itu kepala sekolah yang sudah memakai mahkota. Nah, ini menunjukkan bahwa ke depan ini Bapak Ibu mari putra putrinya kita support, kita dorong. Yang menerima itu nanti adalah Bapak dan Ibu di sana. Oleh sebab itu, ada hakul walid ala waladihi ayyuhsina ismahu wa yu'allimahul kitabata was-sibahata war-rimayata wa uqudul khair. Hak daripada orang tua pada anak. Yang pertama, orang tua ini memberikan kepada anak apa? Ayyuhsina ismahu, memberi nama anak yang baik. Kenapa? Anak yang kita beri nama anak kita yang baik, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Besok hari kiamat, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu dipanggil oleh Allah dengan namanya, nama anaknya. Dan ketika anak itu telah hafal Al-Quran, maka antara bapak dan ibu akan dipakai mahkota emas yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu bersemangat, bersemangat. Ini sudah ada contoh. Bapak Saifuddin sangat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mungkin sebentar lagi Bapak Ibu guru yang ada di SD ini SMP, Pak Saifuddin nanti akan syukuran, insya Allah. Mudah-mudahan ini Pak Saifuddin luar biasa, putrinya sudah diantarkan bisa menghafal Al-Quran. Ini nanti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi tugas orang tua tadi, ayyuhsina imahu wa yu'allimuhumul kitab. Ajarilah anakmu dengan baca tulis. Baca tulis yang pertama, mari kita baca di sana. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang mau mengaji Al-Quran, diajarkan kepada putra-putranya, diajarkan kepada siapapun. Dan ini Bapak Ibu belum sempat mengajari putranya. Saya yakin, umpama tidak sempat ajar, kondisi kesibukan Bapak Ibu tidak sempat untuk mempelajari Al-Quran, mengajari Al-Quran kepada anaknya, antarkan putra putri Ibu ke SD Islam Terpadu Amal Insani. Insya Allah panjenengan diterima di rumah akan sukses. Sudah panjenengan tugas panjenengan satu sisi sudah selesai. Maka kadang-kadang
Begini Bapak Ibu, yang ana wong mati, saya kredit tahu ngomong. Niki saya mau bangun. Nggih. Deloken nek anjir wong itu belum mulang Quran, wis malake. Sing ngomong sapa? Rasulullah. Terbaik di antara kamu orang yang mengaji Al-Quran, diajarkan kepada orang. Insya Allah di SD ITI Ahmad Insani, saya melihat Bapak Ibu ini adalah pejuang-pejuang tahfidz Quran, sudah disampaikan kepada putra-putranya. Berarti Bapak Ibu adalah bukan manusia-manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di dunia ini sudah terasa, tapi insya Allah di akhir nanti Bapak Ibu akan menerima kebaikan itu. Yang ketiga, wa yu'allimuhul kitabata was-sibaha war-rimaya wa rukubil faid. Ajarilah anakmu dengan berenang. Mungkin guru ya, kepala sekolah putra putrinya orang tuanya orang sempat. Itu hadis. Saya sendiri merasa berdosa. Kenapa perintah hadis tidak bisa kita laksanakan? Warimaya memanah. Ini kalau ada tempat-tempat di sini nanti diberikan sekolah dasar, ya, IT, Islam terpadu, amal insani, ada pelajaran berenang, pelajaran memanah, warukul khairi dan memanai ibunya. Ini ajaran Rasulullah. Maka ini nanti untuk ditingkatkan menjadi PR bersama Bapak Yayasan. Nanti sarana prasarana ini dari Bapak Yayasan, Bapak Ibu guru sebagai pengelola. Insya Allah kalau sarana dan prasarana cukup, Bapak Ibu guru semangat, anak-anaknya akan berhasil dengan luar biasa dan akan menjadi anak yang berguna dan bermanfaat dunia dan akhir. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di akhir wisuda tadi saya diminta ada Mas Falah. Guru Falah itu teman saya tuh nggak ngerti itu komedi. Malam-malam menurut saya, belum yang beri itu Pak. Memang saya itu kalau anak-anak yang seusia beliau ini, Mas Falah yang baru punya anak 1, 2 ini tidak kenal. Saya itu ditegur sokoknya ngerti. Pak ini nanti ada jeda kok. Amal insani Pak orang pakai saya pergi. Bukan kok, dengan ngomong Pak. Ini Mas. Insya Allah nanti saya datang ke sana. Insya Allah. Kalau tidak ada halangan apapun, pas dari ini setelah Mas Falah ada undangan ke saya dari 5 undangan pas persis dinane foto satu foto. Dinane foto jamin foto. Tadi pagi ada pembukaan anak-anak sepak bola hari istimewa lomba maraton buka workshop. Saya dipanggil oleh Kesbangpol, Pak ada ini kongres ulama perempuan dari pusat datang ke sini supaya pimpinan ormas jenengan harus hadir. Saya nggak bisa. Saya sudah janji dengan Bapak Ibu Haji Ahmad Insani. Yang ketiga mengumpulkan guru-guru SD dan guru SMP menjelang Ramadan, apa yang harus dilakukan? Dinane podo jami podo. Cara wong desa minggu nek ana ngundang hajatan sing dhisik yo dhisik. Adalah alhamdulillah yang pertama itu dari sini, ya mas yang lain butuh tekani kontrol berat sangat. Ini makanya judulnya apa? Al-Quran bukan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Mari kita pahami apa itu Quran. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin bil ijazin bi suratin mutabatun li kilawatihi.
Quran itu adalah kalam ucapan Allah yang qadim, tidak yang baik. Al-Munazzalu ala Muhammad, yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW lil ijaz, merupakan mukjizat. Orang yang telah membaca mendapatkan nilai muta'abbadun litilahwatihi, mempunyai nilai peribadatan bagi siapapun yang membaca. Kita paham, umat Islam harus kita pahamkan tentang Quran. Kenapa ada sebuah pertanyaan dari Syakir Arsalan dari Sabdas. Kita bertanya, dimana ta'akhirul muslimuna wa taqaddama ghairuhum? Kenapa umat Islam mundur sedangkan umat yang lain maju? Ternyata diselidiki, ditelaah, diperhatikan. Ta'akhirul muslimuna bitarki adyanihim wa taqaddama ghairuhum bitarki adyanihim. Orang Islam mengalami kemunduran karena meninggalkan konsep agamanya, meninggalkan Quran. Diselidiki kapanpun, dimanapun, kemunduran umat Islam ini adalah dari orang-orang itu jauh dari Quran. Yang pernah seorang Rasul mengeluh, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Al-Qur'an yang ke-30. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah lalai hijrah dari Quran. Ini yang menjadikan sebuah kemunduran. Maka ikhtiar yang luar biasa. Kalau kita renungkan, kenapa sekarang Turki menjadi negara ini, menjadi negara besar di Eropa, ranking 5 kemajuan negara yang ada di Eropa tentang kemajuan ekonomi dan sebagainya. Yang dulunya Hagia Sophia menjadi gereja, sekarang berubah menjadi masjid. Ternyata dari sistem sekuler negara Turki yang dicanangkan pada Mustafa Kemal Atatürk, seorang anak muda ya, yang punya semangat, namanya Erdogan. Kami akan merebut negara Turki, memang sulit. Maka mulai sekarang kita persiapkan anak-anak di Turki harus hafal Al-Quran. Ini Bapak Ibu, kita sangat optimis. Dari saya bincang-bincang dengan Pak Udin, Pak, orang Islam di Indonesia semakin begini ya kondisinya. Kita siapkanlah anak-anak kita, para hafid-hafid Al-Quran yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti ke depan akan menjadi pemimpin masa depan. Kita merindukan di Indonesia ini ada seorang presiden yang hafid Al-Quran. Nah, kalau kita ingin memajukan Islam itu di situ. Kapan mulai kita ini? Kita nggak tahu anak-anak kita dengan kecerdasan anak-anak kita. Ke depan kita doakan menjadi anak yang baik. Maka Erdogan hanya merubah 3 kali sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua adalah dia melakukan dengan ekonomi Islam. Yang ketiga adalah pendidikan Islam, terutama anak-anak dipersiapkan untuk hafid Al-Quran. Ikhtiar yang luar biasa. Keberhasilan bukan datangnya dari manusia, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini Quran mukjizat. Rasulullah itu diberikan mukjizat oleh Allah yang tidak diberikan mukjizat Nabi sebelumnya. Itu khamsan walam yuqta nabiyyan ba'di qabli. Aku diberikan 5 sesuatu yang tidak diberikan Nabi sebelumnya. Yang pertama, aku akan senantiasa ditolong oleh Allah.
yusitu masyirata syarif. Aku jangan ditolong oleh Allah ketika musuh-musuh Islam ingin menghancurkan aku. 2 bulan sebelumnya sudah mereka khawatir akan merusak kepada kita. Yang kedua, ju'ilat li'al ardu masjidan wa tahura. Semua bumi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bagi aku menjadi sebuah masjid. Kemudian yang ketiga, buistu linnasi kafatan. Aku diutus untuk manusia semuanya. Kalau Nabi sebelummu tidak, hanya khusus kaum Bani Israil. Kemudian ukhilat li'al ghanam. Aku dihalalkan mengambil rampasan berat ketika memerangkap. Kemudian yang terakhir, aku diberi mukjizat oleh Allah selama-lamanya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mukjizat Nabi yang dulu, setelah Nabinya meninggal, mukjizatnya tidak berguna. Mungkin bapak-bapak yang pergi ke Turki, katanya tongkat Nabi Musa itu berada di museum Turki. Mengenai umroh, perjalanan dari Mekah Madinah mampir Turki sama Pak Saifuddin Nurbinya, sana melihat tongkat Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu bisa dipakai hanya waktu itu, tapi sekarang tongkat itu sudah tidak bisa dipakai. Ketika Nabi Musa menghancurkan memukul batu itu mengeluarkan mata air, pada waktu itu sekarang nggak bisa. Mujizat-mujizat Nabi itu hanya terpakai pada saat Nabi itu masih hidup, tapi setelah meninggal tidak dipakai. Tapi Quran, Quran sampai ila yaumil qiyamah, dan Quran akan dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah kami yang menurunkan Al-Quran, dan akulah yang menjaga. Maka kalau di SD ini ada program praktik, berarti di sekolah ini ikut menjaga Quran. Barang siapa yang menjaga Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga Quran, man huwa ahlullah wa ahlul Quran. Ahli Allah, keluarga Allah adalah orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran setiap hari. Kalau orang itu menjadi keluarga Allah, ahli Allah, maka akan dijamin oleh Allah. Maka oleh sebab itu cocok lagi kalau Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah sebagai mukjizat, terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.439 huruf. Semuanya bermakna, semuanya mendapatkan nilai kebaikan. Dan ini bagaimana? Bisakah Al-Quran ini menjadi pedoman yang bisa membahagiakan manusia hidup di dunia dan akhirat? Mari kita merenung, kita berpikir. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh para nabi adalah luar biasa. Tapi lebih luar biasa Quran. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar tidak mengapa. Ini mukjizat dari Allah. Nabi Musa alaihi salam ketika tongkatnya dihantamkan ke laut, lautnya terbelah menjadi dua. Kataudin adin fariqaini kataudin adin, menjadi dua seperti gunung-gunung yang besar. Tapi Quran, law Qur'anan sujirat bihil jibal au quti'at bihil ardu au kullima bihil maut balil amru lillahi jami'an.
seandainya Quran itu dibaca, diamalkan, diterapkan dari kehidupan kita sehari-hari, gunung itu bisa berjalan. Ini kehendak Allah. Lebih dasar daripada mukjizat Nabi Musa yang hanya modal laut, tapi Quran dibaca, sujirat bikin jibal. Apakah orang membaca Quran itu mampu menjalankan itu? Ini ada tergantung kepada Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang dipilih oleh Allah. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang berhati lembut dan orang yang menyantun. Apa hubungannya sampai Nabi Ibrahim dibakar tidak bisa terbakar karena hatinya lembut? Maka di sini seperti Nabi Musa alaihissalam dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tongkatnya Nabi Musa mampu untuk membelah laut. Sama, kalau Quran ini kita baca, kita pelajari, kita selidiki, kita terapkan semestinya, janganlah ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi summa yatluna kitaballahi wa yudarisunahu illa nazalat alaihim sakinah wa khusyat alaihim rahmah. Tidak ada sekelompok manusia umat Nabi Muhammad yang berkumpul di rumah Allah, di rumah tempat kita pun. Kalau tempat kita buat untuk beribadah kepada Allah, apa efek pengaruhnya? Illa nazalat alaihim sakinah, maka orang itu akan mendapatkan sebuah ketentraman. Cocok kita cocokkan dengan judul ini. Quran menjadi pedoman, ya. Di mana pedoman Quran ini yang kita harapkan mampu, ya, menjadikan bukan hidup sejahtera. Nazarat alaihim sakinah, kita akan diturunkan oleh Allah ketenangan. Umat Islam kalau hatinya tidak tenang, bacalah Quran. Kok sampai tidak tenang? Mari kita koreksi diri kita. Kenapa ya? Kami sudah membaca Quran, sudah dekat kepada Allah, hati itu tidak tenang. Jadi di dalam hadis Rasulullah seperti ini, orang hidup akan bisa sejahtera kalau hidupnya itu tenang. Maka di sini akhirnya ada sebuah pembahasan yang lebih luas. Ada yang disebut dengan konsep keluarga sejahtera, konsep masyarakat Islami, konsep masyarakat Islami, masyarakat yang akan menuju menjadi Islami, masyarakat yang tenang. Satu-satunya adalah harus kita kembali kepada Allah. Yang kedua, wa ghasyat alaihimur rahmah, Allah akan menurunkan rahmat. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia, sehat, rezeki kuat, melimpah. Anaknya anak tidak nakal, anaknya bersekolah. Maka ada konsep yang disebut dengan keluarga atau masyarakat. Di dalam Al-Quran itu kita sudah diberikan contoh. Kalau ingin membuat sebuah negara, jadikanlah negara yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kapan sebuah negara baldah, maka didahului dengan keluarga, didahului dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya ini tenang, hatinya tenang, masyarakatnya akan menjadi baik, rahmat Allah diturunkan. Kalau rahmat Allah turun, rezekinya mudah, rezekinya akan mudah. Dan ini insya Allah, ya, kami sering menyampaikan karena pengalaman hidup. Ketika kami di pesantren, saya itu satu alumni dengan Pak Saifuddin, tapi Pak Saifuddin orang menangi, aku wis metu dikira lagi mlebu, nggih. Jadi
jadi nggak ngerti ketika di pesantren saya terus terang masih terngiang-ngiang dengan ucapan kiai ketika membimbing kami, orang hidup itu jangan khawatir asal kita itu benar-benar berpegang kepada agama, kita berjuang di agama, anak kita persiapkan menjadi anak yang soleh, rezeki itu akan datang sendiri, rezeki itu akan cukup. Dan insya Allah apa yang dikatakan oleh para kiai, para ulama itu kita cermat sampai sekarang, kita ingat. Dan nasihat itu juga kami alirkan kepada anak-anak kita, kepada murid kita, kepada masyarakat kita. Jangan khawatir, kalau kita itu bersama dengan Al-Quran, rahmat Allah akan diturunkan. Kalau sudah kata rahmat itu banyak sekali, ada di dalam Al-Quran itu 200 ayat kata rahmatun. Dari kata rahmatun, contohnya seperti kalimat ini, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah kalian akan bersikap lemah. Ini salah satu sifat kasih sayang, sifat lemah lembut yang kita terapkan kepada umat ini karena dari Al-Quran kita. Maka kesejahteraan itu akan muncul. Yang ketiga, jadi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi summa yaquluna kitaballahi wa yudarisunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah. Malaikat akan menjaga kita. Ingat, Rasulullah mengingatkan kepada kita, man minkum min ahadin illa waqad qutila qarinuhu minal jinni wal qarinuhu minal malak. Tidak lepas dari kalian manusia yang hidup di muka bumi lahir, kalian akan senantiasa didampingi dua makhluk. Yang pertama jin, yang kedua malaikat. Di antara keduanya ini akan saling berpengaruh. Kalau jin ini banyak berpengaruh tentang yang negatif, malaikat yang positif, maka waktu itu sahabat tanya, wala anda ya Rasulullah, apakah termasuk engkau? Nabi menjawab, wala anda juga termasuk aku dan ini. Walakinna Allaha qat'a'ani wala ya'murni illa bihaq. Tetapi Allah menolong aku, maka jin yang mendampingi aku akan senantiasa mengarahkan kebaikan. Tapi kalau kita lain, kita ini punya nafsu. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, kehidupan kita, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dan malaikat akan senantiasa mendampingi kepada kita. Mungkin malaikat yang mendampingi kita rasa Bapak Ibu, ketika kita membiasakan tentang bangun di tengah malam jam 3, jam 2, mesti kita akan dibangunkan, tinggal kita semangat mau sholat atau tidak. Maka disinilah berarti kita akan dijaga oleh malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pada qaulullahu fi man indahu, kalian akan disebut-sebut di sisi Allah. Malaikat akan menyebut-nyebut nama kalian kalau kalian ini mau membaca ayat suci Al-Quran. Ini kalau kita amati tentang keberhasilan kehidupan dunia. Oleh sebab itu, karena kehidupan dunia ini nanti kita tidak berhenti di sini, maka kita akan lanjut sampai kehidupan akhirat. Sehingga dengan ayat suci Al-Quran, janji Allah, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat satu kaum, diangkat dengan Quran. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan
menjatuhkan seseorang karena dengan adanya kitab yang tidak pernah dibaca, tidak pernah dibaca. Jadi insya Allah luar biasa SDIT ini, SD Islam Terpadu Ahmad Insani, berdirinya dari tahun berapa? Saya tahu mulai berdiri awal, tapi semakin besar, semakin tahun semakin bertambah. Ini menunjukkan bahwa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan dari Al-Quran. Karena segala sesuatu yang bermanfaat bagi umat ini akan diangkat. Ada di dalam surat Ar-Ra'd yang saya utamakan ayatnya. Fa'amma zabatu fayadhabul jifa wa amma ma yanfa'un nas wa yanqusu al-ardh. Fa'amma zabatu, maka ada pun air bah untuk yang tidak berguna, tidak bermanfaat akan lenyap dan hilang begitu saja. Tapi segala sesuatu yang bermanfaat wa yanqusu al-ardh, maka dia akan tetap berada di tempat ini. Insya Allah semangatnya berbuat dari yayasan, kemudian semangatnya dari guru, bapak guru yang telah mengelola sekolah ini, mampu mengantarkan anak-anak yang kita bina ini menjadi anak yang soleh, sehingga itu merupakan investasi yang luar biasa. Bapak Ibu panjenengan duit putra, investasi panjenengan. Nek bilang duit investasi duit ditinggali duit, ini orang iso menolak putrane akan betul. Maka Rasulullah mengingatkan, indah mata bunuh adam yang kota malahu illa min salasin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi awalatin sholihin yakuna. Anak Adam ketika meninggal, maka nanti masih ada 3 sisa. 1, sodakotin jariyah, maka sedekah jariyah pembiayaan putra panjenengan sing tok sekolah SD niki harus diniati amal jariyah. Jangan sampai panjenengan mengeluh kok bayar duit terus nggak usah mikir. Insya Allah ada. Kalau saya sebagai orang tua wis kenyang nyekolahke anak papat dan selesai semua. Kalau mikir nanti kalau anak saya yang terakhir lulus mesti dituake. Biasa sih ambil teko sekitar bocah ini 3,5 juta, 3 juta. Lah iki kok ora kuliahke bocah yang dituake. Loh, Allah adil. Setelah anak saya lulus orang didik gak punya apa. Ini keadilan Allah. Maka panjenengan mengeluarkan keuangan ini kok adalah merupakan amal jariyah dan itu ada rezeki putrane panjenengan. Jadi rezeki yang anak saya ke saya sudah nggak ada, anak saya juga bekerja itu rezeki diri. Ternyata saya pas-pasan orang bisa nyara. Ini amal jariyah panjenengan. Yang kedua, ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat dengan ilmu apa? Maka bahasa Arabnya tahu, litahyir, nilai. Merah iso amal jariyah, ilmu manfaat, muak. Orang iso muak, waladin sholihin yang tulang, anak yang soleh yang menggunakan kepada kedua orang. Jadi kan mikir aja, dua anak yang bisa sembunyi. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nek diwaca putrane terus menerus, kita sudah menghadap Allah, dosa kita lenyap lebur. Karena apa? Itu istighfari waladika, itu sebab bacaan istighfar anak kami. Maka ayat suci Al-Quranul Karim ini bisa mengantarkan kita ke kesejahteraan dunia dan akan bisa mengantarkan kita kepada kesejahteraan ukhrawi. Kesejahteraan dunia ini insya Allah dengan ayat suci Al-Quran sebagai pedoman, betul sanes.
ayat Quran dan kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan lagi, kitab ini akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, dan panjenengan akan menjadi orang takwa. Setiap orang yang mendapatkan tiket takwa, berarti panjenengan ini akan mendapatkan tiket menuju ke surga, karena surga hanya akan dihuni kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi ini akan dihuni kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah ini yang kami sampaikan, bahwa dengan ayat suci Al-Qur'anul Karim, dengan ayat Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita di dunia ini akan mendapatkan rezeki yang cukup untuk kehidupan kita, dan tidak ada lain, nanti orang yang bertakwa akan balas oleh Allah dengan surganya ketika kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah mungkin hanya sebentar yang kami sampaikan. Kami mohon maaf yang satu karena ada acara di sekolah yayasan, kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah. Akhirnya kami ucapkan nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.